Pagi itu, hari Rabu jam setengah 7 pagi. Selesai mandi, aku dan Mas Irfan bersiap-siap untuk berangkat kerja. Ketika di dapur untuk menyiapkan sarapan, aku teringat kembali akan kejadian tadi malam. Terbayang lagi di kepalaku akan senyuman Randy dan ciumannya di pipiku. Ya, ini masih terasa. Tak jauh dari dapur tempatku berdiri yang sedang menyiapkan sarapan, seketika kulihat Randy keluar dari kamarnya dan menuju ke toilet untuk gantian mandi. Sejenak, dia berdiri menatapku dan tersenyum. Seketika pula aku membuang pandanganku, seolah berpura-pura tidak melihatnya. "Pagi, Mbak. Udah pada mandi ya?" Tak kusangka dia bertanya padaku. Oh, di situ pula aku langsung terkejut dan membalasnya. "Oh, iya udah, Ren." Astaga, kenapa aku ini merasa salting begini? Apa gara-gara sempat memikirkan perbuatannya padaku semalam? Jika dipikir-pikir, apa maksudnya dia menciumku semalam? Kenapa dia bisa sangat kurang ajar? Harusnya aku langsung menamparnya. Tapi aku tahu itu tidak akan kulakukan. Yang kulakukan kini hanya tertunduk setelah membalas sapaannya. Dan perasaan aneh ini muncul kembali ketika Randy perlahan menghampiriku. "Mbak Santi makin cantik aja ya kalau udah mandi." Kulihat ke arahnya sambil tak percaya Randy masih saja menggodaku. "Hei, maksud kamu sebelumnya aku gak cantik gitu?" Tak percaya itulah kata yang keluar dari mulutku. Senyum Randy kulihat semakin lebar mendengar jawabanku. Jawaban yang mungkin sudah dinantinya. Ketika kulihat tangannya mulai akan meraih tanganku, seketika aku dengar pintu kamar terbuka. Mas Irfan pun keluar dari kamar. Seketika pula kami berdua sangat terkejut. Spontan aku pun langsung berjalan menjauhi Randy. Jantungku seolah mau berhenti berdetak. "Mah, gimana sarapannya udah jadi?" Mas Irfan bertanya dan tak lama dia bertanya kembali. Ren, nanti berangkat bareng ya. Gue lupa isi bensin semalam pulang kerja. Kayaknya bakal mogok duluan sebelum sampai pom bensin." Iya mas, boleh, nanti bareng aja. Ntar aku antar ke kantornya Mas Irfan sama Mbak Santi juga. Gak usah sampai kantor gue juga gak apa-apa, Ren. Sampai depan aja, ntar Santi aja yang ikut sampai kantor. Gak jauh juga kan? Gue naik Grab aja nanti dari perempatan. Oke mas, kalau gitu. Randy menjawab sambil seketika menoleh ke arahku. "Kamu gak apa-apa kan mah nanti pulangnya naik Grab?" Mas Irfan bertanya kepadaku. "Ya gak apa-apa pak, biasanya juga kan aku seringnya pulang naik Grab," kataku sambil membawakan sarapan yang sudah siap ke meja makan. "Loh, kenapa kalian gak bareng aku aja pulangnya, nanti aku jemput?" Randy menawarkan diri. "Walah, gak usah Ren, repotin aja nanti. Lagian aku mungkin pulang agak telat. Kamu juga pulang biasanya maghrib kan kayak kemarin. Santi gak mungkin juga nungguin kamu sampai maghrib." Pulang maghrib? Kayak kemarin? Maksudnya gimana? Seketika aku kurang paham. Kemarin bukannya Randy pulang cepat sampai bisa jemput aku? Rasa penasaran ini cuma bisa aku pendam. Aku takut apabila aku tanyakan bakal jadi salah paham. Di perjalanan ke tempat kerja hanya dihiasi keheningan. Kami bertiga seolah sibuk masing-masing. Randy sibuk menyetir, Mas Irfan sibuk membalas pesan dan telepon dari kantornya. Sedangkan aku juga berpura-pura sibuk dengan handphoneku, membaca status-status WhatsApp teman kontakku yang sebelumnya jarang atau tidak pernah kulihat. Untungnya posisi dudukku di kursi tengah.
dan Mas Irfan di depan samping Randy. Jadi ya aku jadi gak salah tingkah lagi. Sambil sesekali kulihat di spion depan nampak pandangan Randy tertuju padaku. Selang beberapa menit tibalah di persimpangan dan Mas Irfan hendak turun dari mobil. Aku juga di sini aja deh, nanti naik Grab aja. Kasihan Randy kejauhan nanti kalau nganterin ke kantor. Seketika aku pun buru-buru berpamitan sambil membuka pintu mobil. Randy yang tampak ingin bertanya hanya melihatku bergegas keluar. Loh, gak ikut sekalian Randy aja mah? Mas Irfan bertanya sambil terlihat kebingungan melihatku buru-buru keluar dari mobil Randy. Enggak pak, kasihan Randy, malah kasihan nanti, jawabku sambil membuka aplikasi ojek online. Tak lama setelah mobil Randy pergi, driver ojol pesanan Mas Irfan tiba duluan. Nah, apa duluan ya? Sambil kucium tangannya Mas Irfan berpamitan. Ya udah, hati-hati ya Pak. Iya, mama juga hati-hati ya. Setelah Mas Irfan pergi, langsung kulihat lagi handphoneku mengecek sudah di mana driver ojol yang kupesan. Dan ternyata pesananku masih lumayan jauh. Memang kalau jam segini agak susah dapat driver terdekat karena banyak karyawan lain juga yang pergi ke tempat kerja menggunakan ojol. Selang semenit menunggu driver datang, ada bunyi klakson mobil mengagetkan lamunanku. Ketika spontan langsung ku menoleh ke arah bunyi klakson tersebut, kulihat ternyata mobil Randy tak jauh dari posisiku berdiri, dan dia pun tampak keluar dari mobil menghampiriku. Ku antar aja deh mbak, daripada lama nanti malah kesiangan. Gimana ya? Ini aku lagi nunggu drivernya udah kesini, gak mungkin di cancel kan? Gak apa-apa, nanti ditelepon aja di cancelnya pas di mobil sambil jalan. Yuk mbak, daripada kesiangan nanti. Randy masih membujukku. Gak enak dong aku, kasihan drivernya Ren. Yaudah nanti aku yang teleponin deh drivernya kalau Mas Santi ngerasa gak enak nelfon sendiri. Yaudah yuk kita berangkat. Sambil mengecek kembali handphone, aku pun berjalan mengikuti Randy masuk ke mobil. Setiba di dalam mobil, Randy minta izin meminjam handphoneku untuk mencoba menghubungi driver ojol pesananku. Beberapa saat telepon tak diangkat, Randy tampak mengetik pesan. Kayaknya drivernya lagi di jalan deh. Gak mungkin juga buat angkat telepon Ren. Kayaknya sih mbak. Tuh kan, gak enak Ren kalau tiba-tiba dia sampai pesanannya dibatalin. Gak apa-apa mbak, yang penting kita udah jelasin kalau misal kita nungguin pasti nanti bakal kesiangan. Randy coba menenangkanku lagi. Udah resiko mereka juga kok pesanan di cancel. Mereka pasti paham mbak. Dia pun memberikan handphoneku kembali. Di perjalanan, Randy tampak tak sekalipun mengungkit soal kejadian semalam. Kita mengobrol dan bercanda seperti sebelumnya. Dia paham dan tahu betul untuk terus mengalihkan fokusku agar bisa merasa nyaman dan gak canggung. Tak terasa sudah sampai kantorku, dan sebelum keluar dari mobil, aku pun pamit ke Randy. Aku duluan ya Ren, makasih udah mau repot-repot nganterin sampai kantor, kataku sambil tersenyum. Tiba-tiba Randy menjulurkan tangannya seperti hendak bersalaman, dan aku pun meraihnya. Seketika dia pun mengecup tanganku. Sama-sama mbak, jangan kapok ya buat repotin aku. Entah kenapa kali ini seolah fokusku tertuju pada jawabannya seakan tulus. Kalau buat dia, memang ingin selalu memberi perhatian lebih padaku tanpa meminta imbalan apapun. Dan lagi-lagi, aku hanya bisa tersenyum. Siang itu pukul 11:30 siang, sesaat sebelum bel jam makan siang aku
aku mendengar ada panggilan masuk di handphoneku. Ketika kulihat ternyata yang menelponku adalah Randy. Ya, halo Ren. Tumben nelpon jam segini, ada apa ya? Udah mau makan siang ya mbak? Aku beliin makanan buat mbak makan siang ya. Nggak usah Ren, jangan repot-repot lah. Aku udah pesen kok makan di kantin kantor soalnya. Aku mencoba menolaknya karena memang sebelumnya aku sudah pesan menu makanan di kantin ini. Duh, gimana ya mbak? Mau bazir dong makanan yang udah aku beli. Soalnya makanannya udah sampai parkiran kantor Mbak Santi. Mohon diambil ya mbak. Duh, kamu gimana sih Ren? Beli makanan kok nggak bilang-bilang dulu? Ya gimana dong? Gak apa-apa, kasih buat yang lain aja mbak. Yang penting gak mau bazir aja. Jangan lupa makanannya diambil ya mbak, di parkiran, ucapnya sambil menutup telepon. Si Randy makin kesini perhatiannya kok jadi lebih intens padaku. Apa dia sungguh menyukaiku? Ngaco deh. Kita kan masing-masing sudah berkeluarga, dan dia pun tahu kalau aku ini istri dari teman dekatnya sendiri. Aku langsung berjalan ke parkiran untuk mengambil kiriman makanan, sambil terus terpikirkan Randy di kepalaku. Apa yang harus kuperbuat untuk memperingatkannya supaya dia lebih menjaga perasaannya sendiri. Ketika sampai di parkiran, aku mencari ke sekeliling di mana pesanan makanan yang Randy kirim. Seketika juga ada tepukan tangan di bahuku. Ketika aku menoleh, dan aku langsung terkejut melihat Randy tepat di belakangku.